Yesus semuanya. Oke, hari ini kita cerita tentang kesesatan, ya, tentang kesesatan dan aniaya. Di dalam Matius 24, ya, akan terjadi kesesatan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu dan aniaya, ya, yang akan menandai kedatangan Tuhan. Kalau Anda melihat, ya, tadi dikatakan dalam Wahyu 18, ada seorang malaikat mengambil batu kilangan, batu sebesar batu kilang. Batu kilang itu batu yang buat itu loh, buat numbuk gandum itu ya. Ya kira-kira besarnya separuh badannya saya lah, ya. Kira-kira segitu. Jadi dia tumbuk diputer gitu ya, supaya batu itu bisa dipakai untuk gandumnya itu nanti digiles ya. Kayak mesin slab padi gitu ya, sama saja itu. Supaya terkelupas atau bahkan supaya sampai halus, ditumbuk sampai halus. Itu begitu ya, itu yang ditumbuk sampai halus gandumnya, ini batu kilangan inilah. Ya, lalu batu kilangan itu dilempar ke dalam laut. Saudara, dulu saya berpikir, ya dulu sampai dengan 7 tahun yang lalu mungkin ya, 5 sampai 7 tahun yang lalu ketika saya baru masuk Belanda, saya masih berpikir batu itu adalah batu yang di Mekah itu loh. Batu Ka'bah itu loh. Ya. Tetapi makin lama saya makin mengerti ya. Oh iya ya. Kalau batu Hajar Aswad itu kan cuma sejempol-jempol begini, titik-titik itu ya ditempel di dalamnya itu. Yang gede itu kan semennya. Yang vagina itu loh. Itu kan semennya. Yang gede banget itu, yang gede banget Ka'bah itu bangunan, bukan batu. Ya kan? Sedangkan bilang batu sebesar batu kilangan. Batu kilangan itu kan cuma kira lebih 1 meter lah paling gede, lebih gede dari itu susah sampai yang mau oh bisa pakai lembu ya, tapi kan juga tetap nggak bisa gede-gede ya, jadi segitu. Dan juga tidak kecil ya, tidak sejempol-jempol kayak batu akik yang ditempel di ujungnya Ka'bah itu yang di Mekah. Tapi roh Babel itu memang Islam itu adalah roh Babil ya, roh Babilonia. Nah, sedangkan ada spirit of Babel, yaitu spirit agamawi. Lalu saya ingat lagi, oh iya, barang siapa menyesatkan satu dari anak-anak ini, ya, lihat ya, tadi Wahyu 18 ayat 21 kan, seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan. Mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, ini batu besar. Lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan ia tidak akan ditemukan lagi. Itu ada spirit agama. Ya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Nah, makanya saya mulai mengerti, oh ternyata batu kilangan ini ya adalah sebuah pertanda bahwa orang yang menyesatkan ini atau gereja, kemarin kita sudah tahu ya bahwa ternyata spirit of Babel adalah spirit agamawi. Semua ritual, tradisi, simbol-simbol gereja itulah spirit Babel yang menjauhkanmu dari kasih Tuhan Yesus. Makanya kamu lihat orang kalau hidupnya dengan ritual dan simbol-simbol, dengan tradisi tadi yang ditanyakan oleh Pastor Marta, biasanya hidupnya nggak berbuah. Percaya saya. Saya sudah ketemu dengan semua orang yang hidupnya seperti itu, yang pakai topi-topi aneh, yang pakai baju-baju aneh kalau melayani begitu ya. Ya hidupnya nggak berbuah. Tapi kamu lihat ya, orang-orang biasa yang tidak urusan dengan itu semua dogma, doktrin, ritual, simbol-simbol yang begitu syarat-syarat segala macam, ya biasanya hidupnya berbuah. Anda lihat deh. Nah, orang-orang yang punya spirit agamawi ini ya diwakili oleh Vatikan. Saya tidak berkata bahwa seluruh Vatikan sesat, enggak. Di Vatikan ini kan terjadi pertempuran besar antara kesesatan roh agamawi dengan praktek cinta. Mother Teresa itu nyaris tidak dianggap santa karena dia tidak peduli dengan ritual. Dikatakan tidak menghargai ritual gereja Katolik katanya ya. Dipersulit penganugerahan santa kepada Mother Teresa. Jadi di gereja Katolik itu terjadi peperangan besar sekarang ini ya, dan itulah yang mewakili. Karena gereja Ortodok simbolnya sudah runtuh ya. Ada kecil-kecil cekereme nggak bisa dihitung ya, sama jemaat kita aja banyak jemaat kita kali. Tetapi kalau dalam gereja Katolik itu kan mewakili seluruh gereja.
yang ada di muka bumi. Itu adalah simbol dari kesesatan di dalam gereja. Makanya nanti menjelang Yesus datang, terjadi perang. Nanti ya, waktu terjadi Ania itu, salah satunya gereja Katolik itu akan dibakar. Akan dimusnahkan. Sama seperti Bizantin, dimusnahkan pertama kali. Kenapa Tuhan izinkan Bizantin itu dimusnahkan? Gereja Ortodok itu ya, gereja Ortodok Yunani. Mengapa Tuhan izinkan gereja Ortodok Yunani dimusnahkan? Karena nggak berbuah. Karena tidak berbuah, percaya saya, zaman itu korup sekali, ya. Ya kalau katanya David Bosch itu ya, David Bosch itu paradigma misi. Ya nggak ada buahnya mereka. Para bishopnya hidup dalam hedonisme. Ya kan? Untuk bikin baju-baju yang aneh-aneh itu, relik-relik itu kan mahal. Tadi ya, katakan dalam ayat 18. Lihat ya. Emas, perak, permata, mutiara, kelenan, halus, kain ungu, sutra, kain kirmisi, berbagai jenis dari kayu harum baunya, jenis gading, barang dari kayu mahal, tembaga, besi dan pualam, kulit manis, rempah-rempah, wangi-wangian, mur, kemenyan, anggur, minyak, tepung halus, gandum, lembung. Saudara, bahkan perbudakan ya. Oh, itu dilakukan semua tuh. Ini semua ini ada di dalam gereja-gereja konvensional. Vatikan, gereja Ortodoks, gerejanya Gilbert, gerejanya Tiberias, gerejanya Billy Mantova, gereja-gereja hedonisme. Ini semua itu ada di sana. Emas, perak, mutiara, dan harus dipakai ya dengan gemerlap, ya dengan kemewahan-kemewahannya. Dengan segala kemewahan dari gereja itu. Oh, gereja kita mahal, saudara. Kita sewanya 2.600 sama pastori ya, supaya aktivis kita bisa tinggal di situ dan biaya kita nggak mahal. Kita punya pastori, tambah sewa gereja kita sekarang ini total sewanya 2.600 euro, 50 juta sebulan. Kalau kamu ngitung rupiah, mati berdiri kamu, saudara. Tapi kalau di sini ya murah. Nah, itu kan tadi yang Anda lihat tadi, orang-orang kumpul tadi itu adalah orang-orang kriminal, ya, orang gembel, orang-orang sakit jiwa yang tidak diterima di masyarakat. Itu yang kita tampung segitu banyak tadi. Tadi itu termasuk sedikit tuh ya, cuma 30 orang tadi, 32. Biasanya itu sekitar 40-50 ya. Kemarin kita sempat 53 sempat ya datang semua 53 orang. Ya, saudara, kalau kita tampung itu di rumah saya, apa kita nggak ruwet di sini? Ya kita tetap butuh tempat buat nampung. Nampungnya di mana? Ya kita punya tempat buat nampung, ya kan? Nah makanya kita sewa itu. Itulah bagian dari diakonia. Tapi tidak perlu mewah. Tapi itu sudah paling murah yang kita temukan. Kita sudah nyari kemana-mana. Itu yang paling murah, yang paling mungkin bisa kita lakukan. Jadi jangan kaget sewanya 2.600 euro sebulan, sekitar 50 juta rupiah. Ya itulah kalau kita mau melayani, ya. Dan saya tanggung jawab, berkembang. Apakah saya menikmati uang itu? Enggak, saya malah nombok tiap hari Minggu itu, ya tiap Sabtu itu, ya setidaknya kita pasti belanja 200 euro. Ini minim, ya. Bahkan kadang-kadang sampai 300 euro setiap minggu, ya. Jadi satu bulan kita bisa nombok 1.400 euro satu bulan. Saya pribadi ya bisa nombok 1.400 euro. Belum lagi beberapa aktivis kita harus kasih persembahan kasih karena mereka nggak punya kerjaan dan mereka tidak dapat tunjangan dari pemerintah karena itu tadi gembel, ya mereka tidak punya identitas. Kita pekerjakan aktif di kita bantu. Saya nambahin lagi tuh ya 150 euro. Jadi pokoknya saya setiap bulan nombokin 1.200 sampai 1.600 euro setiap bulan. Ya, saya tidak ngeluh ya, saya cuma kasih tahu supaya jangan berpikir bahwa saya pakai uang itu, enggak, saya malah nombokin. Ya, saya malah nombokin. Kalau hidup saya di sini sederhana, saudara. Saya pakai baju batik bagus ya hari ini ya, 2 kali ya. Saya punya 2 dikasih sama Pastor Daniel Alexander, dikasih ya baru ya. Memang bagus ini, saya dikasih ya. Saya tuh nggak pernah beli-beli baru-baru gitu yang harga-harga mahal itu enggak ya. Malah kaos hitam saya itu sudah blutuk-blutuk sudah 2 tahun tuh. Memang harus ada beli ya. Saya kalau belinya 5 langsung. Nah, udah lama blutuk udah nggak ganti, harus ganti kan udah mulur ya, udah mulur karena tak pakai tidur. Jadi kalau saya habis pakai itu hari sama tidur, ya malam saya pakai, mandi, tidur, besok saya pakai, terus sore baru ganti. Jadi setiap hari saya ganti 1. Jadi pakai tidur juga melutuk jadinya ya. Nah,
Saya lagi tunjukkan kepada Anda bahwa saya bertanggung jawab dengan keuangan. Nggak main-main saya sangat strict ya dengan masalah uang ini. Makanya Tuhan berkati kita. Nah, saudara, lihat ya, ini ya kemewahan ini dinikmati hanya oleh segelintir orang, ya, oleh hamba-hamba Tuhan. Nah, inilah sumber dari kesesatan. Itulah sebabnya gereja Ortodoks Yunani Bizantin itu, ya, abad ke-15 diizinkan Tuhan, ya, dikalahkan oleh Islam. Nah, mengapa? Karena mereka sudah tidak lagi mengajarkan kebenaran. Mereka mengajarkan bagaimana hidup hedonisme. Rakyat tidak diajari untuk hidup sederhana. Oh, diajari, tapi tidak diberi teladan. Para pendetanya, para biskopnya, episkopalnya, semua hidup dalam kemewahan. Wah, itu sudah bukan rahasia lagi. Jangan usah disangkal itu ya. Semua terjadi kemerosotan. Makanya ada Pseudo-Methodius. Dia berkata, Islam itu datang sebagai kutuk karena gereja tidak melakukan tugasnya. Ya, karena gereja tidak melakukan tugasnya. Makanya Islam itu datang sebagai kutuk. Karena gereja menjadi kesesatan. Kalau Anda nonton film yang Viking itu, saya menikmati ya, saya nonton film yang Viking, tak nonton, saya sudah nonton 3 kali ya. Saya ngelihat bagaimana sih pendeta-pendeta compong ini ya, mengajarkan kekristenan menurut versinya si sutradaranya Viking, penulis ceritanya Viking itu. Tapi kalau saya kan hidup di Belanda ya, saya sendiri kalau ngobrol-ngobrol sama mereka, itulah persepsi mereka tentang Kristen. Saya pikir compong juga nih orang-orang yang berpikir tentang kekristenan ya. Dan itulah yang terjadi sekarang ini. Ya, terjadi kemerosotan. Ritual, simbol, identitas, lebih dari perbuatan baik. Lebih dari kekudusan. Makanya kamu lihat, mereka tidak kudus itu mereka tenang-tenang saja. Ada homo, lesbi, mereka juga lebih baik kamu lesbi, homo, atau kamu nggak menikah. Kumpul kebo misalnya, gitu. Lebih baik begitu. Nah, di sini seperti itu ya. Yang pendetanya juga ya cabul, apa segala macam. Makanya saya ketawain orang Trinitas itu, saya ketawa terbahak-bahak. Lihat kalian bangga-bangga dengan Trinitas, di sini pendeta Trinitas homo. Ya, 75% pendeta Trinitas itu homo di Eropa. Kalau di Eropa nggak boleh ya hedonisme, karena kita dicek keuangan kita. Tapi kalau di Eropa, kalau di Amerika, di Indonesia, ngeri. Nah, inilah yang diajarkan. Makanya Tuhan Yesus bilang, lebih baik ditaruh batu kilangan di lehernya, buang ke laut. Nah, di saat itu ketika Vatikan itu dihancurkan, itulah yang namanya batu sebesar kilangan dibuang ke laut. Ya, Babel itu dimusnahkan, segala kesesatan itu dimusnahkan. Ya, yang musnahkan sama Islam, saudara. Karena Islam sendiri kan benci banget sama gereja. Kalau bilang malaikat itu tidak selalu baik ya. Setan itu kan juga malaikat kan. Keledai kan juga malaikat. Batu itu kan juga, badai itu kan juga malaikat. Malaikat itu apa sih? Utusan. Ya, gereja itu kan ya gereja Katolik itu Vatikan itu nanti akan dikalahkan sama seperti Bizantin. Dan saat itulah akan terjadi pemurnian. Maka orang tidak lagi mengerjakan ritual. Kenapa? Yang takut. Orang yang biasa pakai ritual, simbol-simbol pada takut, sembunyi semua. Nah, orang-orang seperti saya yang tidak urusan dengan simbol dan ritual, kita nggak takut. Karena iman kita, ibadah kita adalah perbuatan kita, bukan simbol-simbol dan ritual. Kita tidak perlu mencari identitas lagi. Nah, sedangkan banyak gereja-gereja sampai hari ini masih menggunakan ibadah, ritual, simbol, tradisi, doktrin, dogma. Nah, itulah masalahnya. Tentang kesesatan ya, saudara. Saudara, banyak orang berkata orang Yahudi itu sesat. Enggak, saudara ya. Orang Saduki lah yang menjadi musuhnya Yesus. Di zaman Yesus, satu-satunya kelompok yang dibilang sesat adalah orang Saduki. Karena tidak percaya kebangkitan orang mati. Apakah orang Farisi dibilang sesat? Enggak. Ya, celakalah kamu ahli Taurat dan orang Farisi yang, tapi bukan semuanya, karena banyak orang Farisi yang percaya kepada Yesus. Kalau Anda baca dalam Kisah Rasul 15, banyak orang Farisi yang menggabungkan diri kepada para murid. Ada banyak sekali yang percaya, tapi orang-orang ini, para imam itulah yang menjadi musuh Yesus.
para imam Saduki dan para pengikutnya ya. Lihat yang saya kasih kuning di bawah itu ya. The younger Ananias itu ya, yang adalah imam besar. Dia sangat temperamen ya, karena dia mengikuti sekolah dari Saduki yang tidak punya hati daripada semua orang-orang Yahudi yang lain. Orang Saduki ini memang nggak punya hati, kejam. Ya. Ananias ini juga adalah imam besar yang memerintahkan pembunuhannya Yakobus saudara Yesus. Ya. Ini orang Saduki. Ini kalau Anda baca lagi, ya. Ini ya. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya. Siapakah pengikut imam besar? Orang Saduki. Jadi musuhnya Yesus di perjanjian baru itu adalah orang Saduki, bukan orang Yahudi. Tapi orang Saduki, yaitu imam dan para pengikutnya yang adalah mazhab Saduki. Tadi Hanania, Anas, Kayafas itu orang Saduki, tidak percaya kebangkitan orang mati. Makanya ketika Yesus memberikan perumpamaan dengan Lazarus dan orang kaya ini kan bilang, masih ada 5 orang, tapi biarlah Lazarus bangkit, suruh turun. Abraham berkata, sekalipun ada orang mati bangkit, kamu nggak akan percaya. Sekalipun ada orang mati bangkit, kamu nggak akan percaya karena mereka tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Jadi satu-satunya kelompok mazhab yang dikatain sesat oleh Yesus adalah mazhab Saduki yang adalah para imam besar, mazhabnya para imam zamannya Yesus. Dan para imam inilah yang menyebabkan bait suci itu dihancurkan. Para mazhab Saduki inilah ya yang menyebabkan bait suci itu dihancurkan karena mereka berintrik dengan membebaskan pemberontak yang namanya Yesus Barabas. Bahkan kalau Anda melihat, orang Yahudi pun menganggap mereka sesat. Ya. Orang Yahudi pun menganggap mereka sesat ini ya, namanya Birkat Haminim ini ya. Ya. May yang barisan ke-1, 2, 3, 4. May the Nazarenes, Han-Nazarim, Osrim, Notsrim, and the sectarians atau minim perish as in a moment. Jadi orang Kristen, orang Nasrani pengikut Yesus sama minim. Siapakah minim ini? Ya, minim ini ya yang saya kasih garis merah, the minim diidentifikasikan dengan orang-orang Saduki. Jadi orang-orang Saduki itu dianggap sesat oleh orang Yahudi di abad keempat. Nah, ini ada yang bilang ini abad tahun 90 ya, Birkat Haminim itu di Yavneh dekat Gaza. Tetapi ada yang berkata ini baru abad keempat, bahwa kata Saduki itu sebagai orang-orang sesat. Ya, setuju ya dengan ajaran Yesus ya, Talmud ini. Nah, Nazaren, mengapa orang-orang pengikut Yesus dianggap sesat? Karena waktu itu ya orang Kristen itu, kalau ini terjadi abad keempat, ini kan mengatakan Saduki ini kan baru abad keempat di dalam Talmud itu ya. Maka karena waktu itu pemerintah Roma yang sudah Kristen ya menganggap orang Yahudi sesat, jadi dibalas, kamu yang sesat begitu loh. Ya, pemerintahnya Yahudi itu begitu. Lalu sesaling mereka, maka orang Kristen dengan orang Yahudi saat itu saling sesat menyesatkan, saling menuduh. Tapi yang menang tentu saja orang Kristen. Mengapa? Karena jumlahnya banyak, orang Yahudinya jumlahnya dikit. Orang Kristennya didukung oleh pemerintah Roma. Nah, karena kesesatan-kesesatan inilah, maka banyak sekali orang-orang yang tidak menemukan Tuhan yang sejati, sama seperti orang-orang Yahudi hari ini. Ya, dari zamannya ini Birkat Haminim sampai dengan hari ini banyak orang Yahudi yang tidak bisa menemukan kebenaran sejati karena bahkan gereja saja sudah menyimpang. Banyak menyimpang gerejanya itu. Nah, ada gereja yang lurus, misalnya gereja Montanus ya, yang masih percaya nubuatan, percaya dengan Roh Kudus ya. Tapi gereja Montanus ini malah diubur-ubur mau dipenjara sama gereja itu tadi, gereja Ortodoks tadi ya. Itu ya, jadi ceritanya begitu. Nah, maka sebetulnya aniaya yang terjadi dari zamannya Yesus itu, yaitu Yesus dan para rasul. Setelah bait suci diruntuhkan, aniaya kepada orang Kristen itu relatif lebih sedikit. Karena orang Kristen berkembang cukup pesat, dan banyak orang Roma, orang Yunani yang jadi Kristen, lalu mereka duduk dalam pemerintahan. Nankanya ya sudah selesai, cuman kurang lebih 1-2 abad saja orang Kristen mengalami aniaya.
Lalu ujuk-ujuk di penghujung tahun, di abad ke-20, ujuk-ujuk banyak orang Kristen dianiaya. Ujuk-ujuk. Di awal, yaitu zamannya Yesus dan para rasul, setelah itu nggak ada aniaya. Setelah Yerusalem runtuh nggak ada aniaya. Tiba-tiba di abad ke-20, mulai itu ada aniaya di Cina, aniaya yang di Rusia, aniaya yang di orang negara-negara Islam. Dan aniaya itu sporadis, namun cukup kejam. Ya, kalau ini kan zamannya Yesus dan para rasul, Stefanus kan dirajam pakai batu nih oleh orang Yahudi. Lalu zamannya para rasul, orang Yahudinya udah kalah. Orang Yahudi sudah kalah, pengaruhnya. Lalu mulai dari zamannya Kaisar Nero. Kaisar Nero itu membakar hidup-hidup. Orang disalib, dibakar hidup-hidup, atau ditarung sama binatang di gladiator. Nah, kemudian setelah zaman abad kedua itu sudah hampir tidak ada aniaya. Tiba-tiba abad ke-20 muncul tuh saudara ya. Mau Boko Haram lah, ISIS lah, wah itu kejam sekali ya sambil Allahu Akbar. Di Indonesia saja sudah berapa banyak dibakar, gereja dibakar, gereja ditutup, orang Kristen dibunuh, ada banyak ya. Nah ini salah satunya ya, orang-orang ISIS memenggal leher kepalanya orang Kristen. Nah sebenarnya apa sih ceritanya? Saudara, pertama tentang kesesatan ini ya. Kesesatan ini adalah cerita ketika kamu terjebak dengan semua ritual-ritual tradisimu. Sehingga kamu bukannya berbuah, tapi kamu fokus dengan ritual tradisi simbol tadi yang kayak Bu Marta bilang ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Bukannya kamu fokus untuk berbuah yang baik, tapi kamu fokus dengan aturan-aturan manusia. Itulah kesesatan, awal dari kesesatan. Setelah kamu puas melakukan amalan-amalan yang diajarkan manusia, buat kamu bisa memuaskan segala dosamu. Itulah masalahnya. Jadi siapapun Anda masih eksklusif dengan ritual, dogma, dengan segala macam aturan-aturan yang tidak perlu, selamat, kamu tidak akan berbuah. Tapi kalau kamu yang mulai fokus dengan kebenaran sejati, ya maka kamu akan segera berbuah. Dimanapun kamu ditempatkan mulai hari ini, ya kamu akan berbuah. Ya, coba lihat ini aniaya nih ya. Ini aniaya di Irak. Semua rumah dicat huruf Nun, N, huruf N dalam bahasa Arab Nun, yaitu Nasrani. Itu yang merah-merah itu ya. Terus ada tulisannya ini adalah properti milik negara Islam. Jadi kalau kamu kafir, kamu bisa dirampas. Nah, hari ini kita ada di era kuda putih. Dunia ini ada era kuda putih di mana ada damai seluruh dunia. Kenapa Islamnya lagi ketakutan? Sekarang ini di seluruh dunia terjadi Islamfobia gara-gara perang sama Hamas. Ya, mereka kebablasan orang Islam ini, jadilah Islamfobia. Lagi di Arab. Sekarang ini Islamnya itu. Sampai kapan kita nggak tahu. Ya, tapi kenyataannya Islam itu di abad ke-20 pernah kejam sekali loh kepada orang Kristen. Ini salah satunya punyanya ISIS ya. Rumahnya orang itu dicat huruf Nun, ditulisin properti milik pribadi. Gila, bukan properti milik yang punya rumah, tapi miliknya si ISIS itu. Lihat ya, barang siapa ditentukan ditawan, maka ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan dibunuh dengan pedang, ia dibunuh dengan pedang. Yang penting adalah ketabahan dan iman orang kudus. Lihat ya, yang pertama, ya aniaya fisik, saudara. Ya, ditawan dan dibunuh. Ya, kalau Anda lihat, hari ini Hamas kan melakukan hal sama, sandera, penyanderaan. Ya, ditawan ini sandera kan, hostage. Ya Hamas ini kan melakukan hostage ini. Barang siapa tawan, ya tawan atau dibunuh dengan pedang. Ya kan mereka kan perginya melawan pakai pedang, pakai senapan juga, tapi pakai pedang tidak ketinggalan. Itu aneh yang pertama tadi ya. Aneh yang pertama itu adalah penyanderaan atau hostage. Kamu akan ditangkap, baik 2 orang di ladang, 1 akan diambil. Saya lebih percaya maksudnya adalah penyanderaan, hostage ya. Diserbu malam-malam terus kamu di capture tuh sama si Hamas itu kan, sama si Islam teroris ini. Itu yang terjadi, aniaya yang terjadi. Bagaimana sikapmu kalau menghadapi aniaya fisik seperti ini? Ya berdoalah supaya saat itu jangan lagi musim dingin, supaya kamu bisa lari. Ya, supaya kamu bisa lari. Kalau enggak, kamu nggak bisa lari. Aniaya yang kedua, ya aniaya yang kedua ini ya. Ia menyebabkan sehingga semua orang kecil besar, kaya miskin, merdeka hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya huruf Nun. Huruf Nun itu adalah pelengkap dari alfabet
Bismillah, tauhidnya Islam. Pelafalan tauhidnya Islam atau kredo atau syahadatnya Islam 616. Ditambah satu huruf nun itu 50 nilainya. Jadi 666. Ini adalah sebuah aniaya ekonomi. Makanya tadi kita ini kan sekarang ada di kuda putih. Era kuda putih kan damai seluruh dunia kecuali Indonesia ini ruwet. Lalu akan datang era kuda hitam, era kuda merah, tiba-tiba perang besar. Dari mana? Dari api dalam sekam yang dibawa oleh era kuda putih. Lalu oleh kuda merah akan terjadi perang besar. Nah, kemudian disitulah Islam masuk dengan kuda hitam. Ya, tadi kuda putih membawa damai, kuda hitam membawa kelaparan. Akan dilaparkan. Serem ya. Dilaparkan. Kayak Gaza itu namanya lagi lapar. Kelaparan. Kalau Gaza itu lapar, bukan kelaparan, tapi ini kan terjadi kelaparan. Karena apa? Krisis ekonomi. Ya, kalau Anda lihat, orang-orang Islam kan ini radikal ya. Mulai pakai dirham sama dinar. Walaupun akhirnya ditangkepin sama polisi ya. Tapi ini terjadi sudah. Pasar syariah. Nah, kamu hanya boleh barter dengan emas atau perak. Nggak boleh dengan uang biasa, selembar kertas itu nggak boleh. Itulah yang akan terjadi. Satu, tadi aniaya secara fisik dengan pedang. Kalau kamu tidak waspada, orang-orang Islam ini akan ambil alih. Ya, makanya, aduh, Anda jangan ngototan NKRI, harga mati lah. Suatu ketika NKRI benar-benar bubar, kamu harus sudah siap. Kalau enggak, negara kamu kan diislamkan bagi tempat tinggalmu itu. Ya kan? Jadi ada dua, aniaya dengan pedang. Yang kedua adalah aniaya ekonomi. Aniaya ekonomi itu mengerikan sekali ya. Kelaparan, punya uang nggak bisa belanja. Stres nggak itu? Ya, karena mata uangnya akan diganti. Cryptocurrency, Bitcoin, apa segala macam itu, waduh, itu baru basic itu. Nanti kan ada lagi yang lebih mengerikan lagi ya. Nah, saat itulah kamu akan goyah imanmu. Saat aniaya yang besar ini. Ya, saya berdoa supaya jangan goyah tentunya ya. Coba nih, Pak, bagaimana bisa Pak resesi ekonomi? Ini contohnya ada rekening nganggur bisa diblokir. Ya, di sini ngomongnya tidak disita, tapi pada kenyataannya banyak rekening-rekening itu yang sudah disedot. Entah sama pemerintah atau sama karyawan banknya itu. 122 juta rekening nganggur loh, ngeri ya. Diblokir semua sama pemerintah. Artinya uangmu bisa diambil itu. Itu akan terjadi nanti di akhir zaman. Sekarang ini sudah mulai. Akhir zaman itu yang sekarang. Rekening-rekeningmu mulai diblokir, disedot sama pemerintah. Pemerintahnya kan Islam kan. Serem ya. Jadi ada dua hal yang mau saya sampaikan, saudara, yaitu ajaran-ajaran sesat. Ajaran sesat itu apa? Ajaran yang lebih mengedepankan semua ritual, ya simbol-simbol, ya dari dan atribut-atribut ketimbang dengan perbuatan baiknya itu sendiri. Kedua, ya bahwa nanti akan terjadi aniaya ekonomi. Ya, maka harus kita punya partner yang baik. Negara harus punya mitra yang baik di saat aniaya ekonomi. Karena bisa terjadi rekening-rekeningmu tiba-tiba hilang. Kamu titip orang juga hilang duitnya. Jadi kamu nggak siapa yang menjadi partnermu. Suami, istri pun kadang-kadang bisa saling curi. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Begitu rekeningmu diblokir, kamu nggak bisa transaksi, kelar hidupmu, saudara. Lalu oleh si ini, ISIS ini atau sama orang-orang Islam ini, kamu boleh tapi harus bersyahadat dulu kepada Islam. Kalau nggak, kamu nggak boleh, duitnya nggak dikembaliin. Apalagi mereka sudah mengharamkan uang. Kamu akan dipaksa beli dirham, pakai uang emas. Yang terjadi ya dua hal ya, penyesatan satu, yang kedua adalah penganiayaan. Penganiayaan akan ada dua, penganiayaan fisik dengan pedang. Mengapa terjadi ada penganiayaan fisik dengan pedang? Karena kamu tidak berdiakonia. Menurut Pseudo-Methodius, ya Bizantin jatuh ke tangan Islam karena bishop-bishopnya, uskup-uskupnya tidak lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang korup. Nah, makanya Anda harus punya penunggang kuda putih dan pasukan yang berkain lenan putih. Lenan putih adalah perbuatan baik orang-orang kudus. Itulah diakonia kita.
hidup dalam kesederhanaan, jangan buat pamer. Yang pakai baju itu jangan buat pamer, tapi hiduplah dalam kesederhanaan. Ya, teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Hidup dalam kesederhanaan, tidak suka pamer. Ya, kita akan menjadi pengikut dari penunggang kuda putih itu. Kan kuda putih itu adalah perbuatan baik, diakonia. Ya, berdiakonia itu penting saudara untuk memberkati sesamamu supaya there is no poor among us. Ya, itulah memberitakan Injil ketika kamu berdiakonia. Haleluya.